sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana persiapan Indonesia mengirimkan bantuan, yaitu adalah Ops Basarnas, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso. Saya ingin tanyakan kepada Pak Harlianto, tadi sebelumnya Pak Edi menjelaskan bahwa sudah ada permintaan, sudah disiapkan tim yang berangkat, dan bagaimana nanti koordinasinya dengan KBRI di Yangon. Apakah kita dalam satu pintu untuk penyaluran bantuan untuk warga di Myanmar, Pak Harli? Ya, Mbak Glenis, betul. Kita akan lakukan satu pintu supaya memudahkan koordinasi KBRI dengan kementerian atau lembaga terkait di Indonesia. Rencana pemberian bantuan termasuk yang disampaikan oleh Pak Dirops, kita juga sudah komunikasikan kemarin dengan Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri telah memberikan kontak Command Center. Melalui Command Center itulah kami melakukan komunikasi yang alhamdulillah kemarin juga dari Command Center sangat responsif, cepat memberikan jawaban, dan kami yakin dan kami percaya bahwa pemerintah Myanmar juga akan memberikan dukungan penuh yang tentunya disampaikan oleh Pak Dirops dari tim Basarnas yang akan berangkat mungkin nanti, dan tim-tim yang lainnya juga sedang mempersiapkan segala keperluan dan sebagainya, yang tentunya mudah-mudahan hari ini sudah mendapatkan keputusan dan dapat bergerak dalam kesempatan pertama untuk menuju Myanmar untuk membantu korban gempa di Mandalay dan Naypyidaw. Baik, kita tanyakan juga kepada Pak Edi. Pak, tadi kan digambarkan juga oleh Pak Harli dan visual yang kami terima begitu ya, bagaimana kerusakan yang terjadi, gedung-gedung runtuh, jembatan, tadi Bapak juga menyampaikan tempat ibadah, masjid, gereja, rumah sakit terdampak, bahkan bandara juga terdampak. Seperti apa Pak tingkat kesulitan dari pencarian korban dan di antara reruntuhan gedung tinggi seperti ini kalau Basarnas melihatnya Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam setiap kita melaksanakan kegiatan tentunya kita akan melaksanakan asesmen dulu. Kemudian kita mencari data terkait korban yang kemungkinan berada di reruntuhan. Sehingga dengan asesmen tersebut kita baru bisa melaksanakan untuk menganalisa, dan kita akan melaksanakan aksi untuk pencarian dan pertolongan terhadap warga Myanmar yang mungkin terjebak di reruntuhan. Tentunya ini juga menjadi kendala terkait, kami dapat info juga penggunaan satelit, HP satelit dan drone, karena dalam melaksanakan asesmen kita biasanya juga melaksanakan dengan menggunakan drone, sehingga untuk memudahkan analisa dan kita untuk mengawali kegiatan dalam pencarian dan pertolongan terhadap warga yang berada di Myanmar. Demikian, Mbak. Baik, nantinya juga tim yang akan berangkat ini melakukan asesmen untuk bisa memetakan ya Pak, bagaimana upaya yang tercepat yang bisa dilakukan untuk proses evakuasi pencarian korban. Dari dampak kerusakan yang ditimbulkan, kebutuhan teknis spesifik dan alat-alat apa saja yang akan dikerahkan tim SAR ke lokasi bencana? Baik, tentunya kita lebih pada alat verifikasi, karena dengan melihat kondisi di lapangan, kita juga dalam satu hal bahwa Basarnas ini adalah memiliki kualifikasi medium kelas, nah sehingga kita sebenarnya sudah menyiapkan ada 100, namun yang kita akan berangkatkan itu kurang lebih ada sekitar 61. Tentunya dengan melihat kami melihat tayangan ya banyak bangunan-bangunan runtuh, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita melihat dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jenis bangunan yang ada di Myanmar, sehingga kita peralatan yang kita siapkan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak KBRI hal-hal yang perlu kita siapkan terkait dengan operasi tersebut. Baik, hingga saat ini tim Basarnas akan mengerahkan 61 personel untuk membantu proses evakuasi pasca gempa yang mengguncang
Myanmar. Terima kasih Pak Edi Prakoso, dan terakhir Pak Harlianto, tadi kan itu terkait dengan teknis ya Pak, tim dan juga alat-alat berat yang nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut untuk pengerahan ke Mandalay dan juga Napitau. Kalau untuk kebutuhan warga yang selamat, seperti apa Pak? Apa yang paling mereka butuhkan? Ya, saat ini mereka yang mengalami dampak memang kebutuhan adalah untuk tempat tinggal yang nyaman. Dan kami terus memantau. Untuk sementara ini untuk WNI yang di Yangon kurang lebih sekitar lebih dari 220. Memang konsentrasi WNI lebih banyak di Yangon. Itu dalam kondisi aman. Kami baru menerima laporan satu warga negara kita yang ada di Mandalay yang juga mengalami terdampak. Saat ini alhamdulillah baik. Kami terus juga memantau, sedang menyiapkan upaya apa yang bisa kami lakukan, dan kemungkinan besar kita akan membawa WNI yang terdampak ke Yangon untuk sementara waktu. Karena kami melihat juga dengan kerusakan yang cukup parah, dan mungkin dalam 2-3 bulan ke depan aktivitas masih belum normal. Dan kebetulan juga salah satu korban adalah guru di sekolah internasional yang ada di Mandalay. Alhamdulillah yang bersangkutan dan keluarga dalam kondisi baik dan sehat. Baik, ada satu WNI yang terdampak, namun kondisinya dipastikan hingga pagi hari ini dalam kondisi selamat dan juga sehat. Nantinya KBRI Yangon mengupayakan untuk bisa memindahkan WNI tersebut untuk ke tempat yang lebih aman. Baik, terima kasih Pak Harlianto, Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Yangon. Dan sebelumnya ada Direktur Operasional Basarnas Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso yang telah bergabung dalam sambungan Zoom pagi hari ini. Kita sama-sama mendoakan untuk warga Myanmar untuk diberikan kekuatan dan proses pencarian evakuasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat bertugas kembali.